Kepemimpinan Pak Jokowi ini itu bukanlah kepemimpinan yang sempurna. Ada beberapa masalah terkait dengan tata kelola, terkait dengan cara dia mengambil keputusan. Pertama itu yang menurut gue perlu kita dorong adalah bagaimana supaya pasca 2024 kepemimpinan yang muncul itu adalah kepemimpinan yang berbasis sains. Bukan berarti sains tidak ada sama sekali, tapi kita lihat kecenderungan Pak Jokowi di dalam mengambil keputusan itu sepertinya berbasis intuisi. Oke, welcome to Total Politik, dan kita sudah bersama Menristek kita, siapapun presidennya yang jadi. Kita sarankan, kalau kita boleh menyarankan dan kita boleh berpendapat, kayaknya yang paling habibi di antara saintis Indonesia ini adalah beliau. Beliau nggak trauma, Prof nggak trauma sama Pak Habibie yang dipanggil pulang terus. Jadi. Iya. Lagi punya karir bagus, iya kan? Kesini harus bangun sesuatu kan yang di NTU kan mantap juga. Saya kan tidak pernah merasa pergi. Oh iya, gitu. Singapura soalnya dekat. Iya. Aku baru lihat wawancaranya Pak Luhut sama Pak Peter Gonta tahun 2006 apa 2005 gitu, Bro. Ya. Ceritalah perjalanan Pak Luhut jadi duta besar di Singapura tahun 99 ketika Pak Habibie jadi presiden. Jadi Pak Luhut apa problem? Iya, waktu itu lagi kasus itu lagi panas kita. Panas apa kata Pak Peter? Iya, soal red dot itu. Red dot. Ternyata Pak Luhut yang beresin red dot itu, Bos. Ya gitulah, makanya jagoan lah. Dan kita sudah bersama dengan siapa nih? Prof Zulfikar Amir. Zulfikar Amir. Gua harus bacain dulu nih CV versi media ini kan. Iya. Media Indonesia. Udah tahu arahnya kemana. Acting Director NTU Institute of Science and Technology for Humanity NISTH, Nanyang Technological University Singapura. Mantap, berkelas, cerdas, bermoral. Nah, hari ini kita mau bahas tulisannya Prof Aso, momentum untuk mengubah. Itu acting aja, Pak. Acting aja jadi director udah satu halaman, Bos. Gimana director lebih, apalagi the Minister of Technology atau the Chief Head of BRIN. BRIN itu apa ya? Agency apa? Research and Innovation Agencies. Ya, keren juga, Prof. Gimana, Prof? Apanya nih? BRIN ini bisa jadi momentum untuk mengubah dan memperbaiki nggak? Kita masuk dari situ dulu lah. Oke, itu salah satu yang perlu diubah dan diperbaiki kan. Karena memang sampai sekarang masih bermasalah gitu. Ya. Tapi kita harus melihat secara lebih luas ya. Dan tentu ini terkait dengan kondisi politik dan demokrasi di Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang politik di Indonesia kan ada 3 unsur kan. Pertama itu the element of drama, ya. Kedua itu the element of relations. Dan ketiga itu the element of ideas. Element of drama itu ya biasalah para politisi berperilaku tertentu, ya kan. Dan mereka bikin statement dan sebagainya untuk saling merespon gitu. Itu dramanya lah, ya kan. Dan ini penting karena ada bukti yang menunjukkan bahwa drama model tertentu itu bisa mengangkat elektabilitas. Salah satu contohnya itu ya kejadian tahun 2004. Apa ya kan? Prof? SBY bisa jadi presiden karena sebuah drama. Oh, jenderal anak kecil ini ya. Kayak gitu kan. Yang kedua kan element of relations. Jadi unsur ini itu terkait dengan bagaimana para politisi dan aktor-aktor politik itu saling berelasi satu sama lain. Dan relasi ini tidak pernah fix, tidak pernah permanen, dia selalu berubah gitu. Dan menarik sebenarnya kalau kita lihat bahwa politik di Indonesia itu memiliki karakter yang sangat cair ya. Dan kita mungkin bersyukur walaupun juga ada dampak buruknya juga gitu ya dari relasi yang tidak terlalu permanen. Tapi ini yang membuat politisi kita itu gampang berubah dari satu kelompok ke kelompok yang lain gitu.
ya kan. Ada tingkat ketidakpastian yang tinggi di situ. Itu adalah bentuk dari kelemahan dari relasi yang sangat fleksibel. Tetapi juga kelebihan dari relasi yang fleksibel ini adalah semua masalah itu bisa diselesaikan gitu. Oh, Ya kan, fleksibilitas itu membuat problemnya sebesar apapun bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu, tanpa perang sipil, tanpa gontok-gontokan. Minusnya yaitu nggak kemana-mana. Tidak kemana-mana karena akhirnya tidak ada konsistensi, ya kan, tergantung dari kepentingan aja dari orang-orang ini. Nah, unsur yang ketiga menurut saya yang masih jarang dibicarakan dan karena itu kita perlu angkat lebih sering lagi, itu adalah the element of ideas. Jadi gue menulis ini sebenarnya adalah dalam rangka untuk mencoba menawarkan satu wacana tentang tentang gagasan ketika Pak Jokowi sudah selesai masa jabatan gitu. Dengan asumsi dia tidak melanjutkan kan. Nah, dan saya pikir semua orang sudah bisa memegang asumsi itu gitu, bahwa 2024 akan terjadi perubahan kepemimpinan. Dan gue melihat bahwa perubahan kepemimpinan atau peralihan kepemimpinan ini itu adalah sebuah momentum untuk melakukan perbaikan dan perubahan di dalam sistem pemerintahan, ya kan. Dan ini terkait dengan kondisi yang sudah kita alami selama 10 tahun terakhir. Jadi ada beberapa hal di mana memang kita akui lah Pak Jokowi itu sudah bekerja luar biasa untuk membangun ekonomi Indonesia, udah memberikan yang terbaik buat Indonesia dan memikirkan bagaimana supaya Indonesia itu bisa terus maju dan berkembang dan menjadi bangsa yang sejahtera gitu di kemudian hari gitu kan. Tapi kemudian kan ada beberapa catatan-catatan penting yang perlu kita torehkan supaya kita paham bahwa kepemimpinan Pak Jokowi ini itu bukanlah kepemimpinan yang sempurna. Ada beberapa masalah terkait dengan tata kelola, terkait dengan cara dia mengambil keputusan, terkait dengan pemilihan sektor-sektor yang dianggap strategis oleh beliau dan sebagainya gitu. Nah, inilah yang mungkin menurut gua yang perlu kita puasa. Enggak lagi dengar. Oh, gitu. Inilah yang perlu kita. Gus Dur kan Gus Dur itu kan kalaupun dia tidur dia bisa merangkum. Gua enggak tidur. Enggak kalaupun bisa tidur Gus Dur. Ya inilah apa tadi Ri? Inilah yang kalaupun kita gua dengar bos. Jadi inilah yang menurut gua perlu kita bicarakan kan dan kita jadikan bahan diskusi secara lebih intens gitu. Jadi bukan cuma soal dramanya atau soal siapa berkoalisi atau beraliansi dengan siapa, tetapi juga apa yang akan kita harus lakukan ketika Pak Jokowi sudah selesai masa jabatannya. Itu yang harusnya menjadi gagasan dan pertarungan ide dan kampanye utama ya Prof. Betul sekali gitu. Dan itu yang menurut gue masih kurang ditekankan gitu, baik oleh para pengamat politik maupun juga pelaku politik dan juga masyarakat. Jangan-jangan publik kan semua based on demand. Betul. Sesuai kita kasih favor apa sih yang masyarakat mau, apa sih yang publik suka. Ternyata kayaknya publik lebih suka sirkus, Prof. Dibanding ya to some extent gue setuju sama yang namanya market oriented paradigm lah ya. Tapi kemudian kan berpikir tentang pasar itu tidak selalu membuat kita mampu mengcapture atau menangkap kebutuhan-kebutuhan real di masyarakat gitu. Karena akhirnya kan kita terpola dengan paradigma kita butuhnya ini gitu. Padahal sebenarnya ada kebutuhan lain yang belum terungkap. Nah, itulah yang perlu kita unpack atau ungkap gitu ya, dibuka gitu. Oh, ternyata kita butuh ini, butuh itu dan sebagainya gitu. Nah, ini satu hal yang menjadi fokus juga. Prof kasih subjudul kepemimpinan berbasis sains. Nah, ini apa yang menjadi catatan Prof? Jadi gini, kalau kita bicara tentang beberapa poin yang menjadi titik kelemahan kepemimpinan dan pemerintahan Pak Jokowi ya, tentu ada hal yang dimana kita harus lakukan untuk
membuat Indonesia itu menjadi lebih baik gitu. Dan ini harusnya menjadi common goal for everyone ya, regardless your political party, your ideological affiliation dan sebagainya gitu. Jadi pasca Jokowi harus ada perubahan dan perubahan ini itu tidak semata-mata perubahan kepemimpinan dalam hal figur, tetapi dan juga bukan sekedar perubahan dalam hal penentuan proyek-proyek pemerintah dan sebagainya, tetapi hal yang sangat fundamental yaitu sistem dan metode pemerintahan gitu. Dan gua meng-highlight ada 3 aspek yang menurut gua perlu kita diskusikan ya, dan kemudian mungkin perlu kita wujudkan siapapun yang menjadi presiden pasca 2024. Pertama itu yang menurut gue perlu kita dorong adalah bagaimana supaya pasca 2024 kepemimpinan yang muncul itu adalah kepemimpinan yang berbasis sains. Kenapa sains? Karena sains itu meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah di dalam mengolah berbagai permasalahan kompleks melalui data dan evidence, sehingga pemerintah mampu mengidentifikasi masalah secara akurat ya, dan kemudian ketika mereka membuat solusi atau mengeluarkan solusi ini jauh lebih efektif. Kenapa? Karena dia berbasis data empirik gitu, yang tepat dan valid gitu. Jadi sains ini menurut gua harus menjadi dasar dari kepemimpinan. Kalau sebelumnya itu bukan berarti sains tidak ada sama sekali, tapi kita lihat kecenderungan Pak Jokowi di dalam mengambil keputusan itu sepertinya berbasis intuisi, berbasis keinginan, desire, rather than logical reason gitu. Misalnya salah satu contoh adalah kereta cepat Jakarta-Bandung, ya kan, di mana proyek ini itu diputuskan tanpa pertimbangannya matang, tanpa perhitungan yang cermat, tanpa studi-studi yang benar-benar valid, sebelum kemudian pemerintah mengatakan oke, kita butuh kereta cepat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat gitu. Tetapi yang terjadi kan tidak, karena tidak ada formula sains yang digunakan untuk mengambil keputusan itu, dan akhirnya kita tahu sendiri apa yang terjadi sekarang, ya kan, proyeknya molor, lalu kemudian ada cost overrun, belum lagi masalah organisasi yang belum selesai, karena ternyata seperti laporan Tempo, konsorsium Cina yang mengerjakan proyek kereta api cepat ini tidak punya kapasitas untuk mengoperasikan kereta cepat. Jadi mereka harus hire lagi, third party lagi. Benar, kayak gitu kan. Jadi masalahnya panjang. Padahal hal-hal ini kan sebenarnya mestinya sudah ada di awal kan, dan dibicarakan secara terbuka, secara transparan, dan dihitung secara cermat gitu. Yang sebenarnya menjadi basis dari metode sains, ya kan. Tetapi ini tidak terjadi gitu. Jadi ini salah satu pelajaran penting lah buat kita untuk membangun kepemimpinan yang lebih yang lebih rigorous di dalam proses pengambilan keputusan, dan sains itulah yang mampu membuat pemerintah itu mengambil keputusan secara lebih akurat, lebih cepat, dan juga lebih bijak gitu, karena ada hitungan-hitungan yang sifatnya objektif. Meskipun kadang-kadang based on science ini kurang populis ya, Bro. Atau karena hitung-hitungannya nggak ada dramanya. Iya, saya pikir itu masalah persuasi aja. Jadi kalau misalnya ada satu proyek ya yang benar-benar dihitung berdasarkan sains, tinggal bagaimana kita menjual ke masyarakat gitu kan. Ya kan. Tapi kalau kita lihat kan beberapa proyek pemerintah yang khususnya terkait dengan infrastruktur itu diputuskan tanpa perhitungannya matang gitu. Dan tentu kita masih menunggu nih apa yang terjadi dengan sebuah proyek skala besar yang sedang dilakukan oleh pemerintah, di mana salah satu ikonnya itu adalah sebuah gedung yang berbentuk seperti burung gitu. Istana burung ini. Cina aja gagal kata Profesor. Kayaknya. Apa yang bikin Cina gagal tuh?
Katanya mangkrak, Prof. Seret duitnya. Susah juga ya. Iya, si Ini udah Jinping itu udah lanjut 3 periode kan kawan kan? udah, tapi ya proyek Xiong'an itu sampai sekarang juga belum jelas gitu. Nah, kembali ke kereta cepat ini, Prof. Juga jadi isu yang ramai kemarin itu soal utang ini loh, utang. Siapa nih mau ini? Soalnya bunganya Cina lebih gede kan daripada Jepang kan kalau nggak salah. Betul. Tuh. Nah, malah pemerintah ngambil Cina dan ternyata publik juga ngerti juga sampai ke teknis-teknis kayak gitu dan dan nggak tutup mata juga. Iya, iya. Cost overrun tadi kan. Ya. Kemudian akhirnya penyertaan modal juga harus Betul. Menyertakan APBN. BBM. Nah, itu apa basisnya itu pemerintah ngambil keputusan itu menurut? Karena apa istilahnya ya, it's too late to fail, bukan too big to fail, tapi too late to fail. Gitu. Udah terlalu banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga sangat sulit untuk membatalkan proyek ini gitu. Ya kan? Pengerjaan proyeknya sendiri sudah sampai 87%, lalu kemudian ada 2 unit kereta sudah ada di sini gitu. Jadi lu kalau batalin itu kerugiannya jauh lebih besar daripada nombok dari APBN menurut mereka gitu. too late to fail. Too late to fail. Ada yang serupa nggak, Prof? Misalnya yang presiden serupa baik dari kali ini atau rezim-rezim sebelumnya gitu. Proyek-proyek yang sebenarnya nggak based on saya, akhirnya kebermanfaatannya di Indonesia ya. Apakah cara berpikir too late to fail itu logis dalam pengambilan keputusan gitu? Iya, sudah bukan soal logis atau tidak logis lagi gitu. Ini soal kepentingan politik. Iya kan. Kalau misalnya tahun depan tidak ada pilpres, mungkin masih ada waktu untuk bernego dengan Cina, ya kan? Karena Cina tahu, ya kan, bahwa proyek ini harus selesai untuk kepentingan pemerintah Indonesia saat ini gitu. Oh, jadi akhirnya tadi Mereka tahu. bargainnya Cina lebih tinggi artinya, Bro. Exactly, Bisa karep-karep PDW benar. Jadi dalam situasi ini Indonesia lebih membutuhkan Cina daripada Cina membutuhkan Indonesia. Mantap juga Profesor. Mantap juga NTU ini, Bos. Kalau proyeknya Habibie, IPTN gitu-gitu too late to fail dan ini juga based on science atau lebih karena political ada ya birahi? Ya kemarin ya di episode sebelumnya kan kita udah pernah diskusikan. Ya ada semacam dorongan ini juga, semacam national prestige ya dan sebagainya gitu, yang sifatnya itu irasional dalam hitungan-hitungan sains ya. Tetapi kan kemudian kalau kita berpikir jangka panjang itu kita waktu itu memiliki resource untuk menyelesaikan itu gitu. Lepas dari apa yang terjadi dengan Krismon ya tahun 98 gitu kan. Artinya kepemimpinan Pak Harto yang sangat panjang, kekuatan fiskal kita tuh bisa lah kalau memang ini kita proyeksikan. Kan ini dalam suasana autokrasi ya, Prof, ya, otoriter ya, otoritarian ya. Iya. Dan pada saat itu sebenarnya sampai sekarang kita bisa melihat dampak dari proyek atau program pengembangan teknologinya Pak Habibie dari aspek sumber daya manusia. Karena banyak banget mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang dikirim ke luar negeri dan kemudian ketika mereka pulang mereka menjadi agent of change di banyak sektor gitu. Ya, ada efek kebermanfaatan lain ya, betul, meskipun proyek utamanya sendiri gagal ya, gitu ya. Kayak gitu. Ya, ada bilang gagal. Nah, yang kedua. Nah, sebelum itu ini menarik nih. Tadi gue juga mau nyambung pertanyaan soal kereta cepat ini yang akhirnya ini artinya kan kayak ini ya, Prof, ya, kayak kita mau bangun rumah gitu ya. Terus ternyata di tengah jalan kontraktornya ngubah kesepakatan kan. Betul. Daripada kita bongkar lagi terus apa lagi, ya udah kita bayar aja lah gitu kan. Benar. Terdesak aja kan sebenarnya. Nah, kayak lu bangun rumah ya, Bos. Enggak, kalau gua kan aman. Lu berbasis sains lu ya. Berbasis sains. Ya, bangun rumah lu ini ya. Berbasis enggak juga sih. Berbasis kehendak bersama, kehendak yang mau tinggal di situ. Ya lu dong. Ya, kan gue minoritas. Apa namanya?
apa sih yang membuat ini kan akibat aja sebenarnya terdesak ini, Prof. Ya kan, berarti kan banyak presiden-presidennya sehingga pemerintah mau nggak mau terjebak dalam skema ya tadi itu. Kayak saya kan ngerasain bangun rumah gitu ya. Ya udahlah bayar aja lah gitu kan daripada pusing gitu kan. Betul. Padahal kan supaya nggak sampai ke situ, kalau saya memang mengawal ini dari awal, saya liatin ke tukangnya kerja segala macam tuh nggak akan too late to fail gitu. Bagus juga tuh istilahnya ya. Nah itu gimana tuh? Apa yang dalam policy dan decision making ini gimana? Kenapa bisa Too late to fail. too late to fail menjadi ujung dari Harusnya bisa dimitigate ya. iya dari awal gitu. Ya mungkin kalau kita lihat memang 2 atau 3 tahun pertama itu perencanaannya itu terlalu tergesa-gesa ya. Karena kan mereka mengejar target tahun berapa waktu itu 2019, kan mulainya 2015. Tahun 2000 sekitar 2019 2020 itu udah selesai. Tapi kan kemudian ada Covid dan sebagainya gitu. Jadi berlanjut gitu. Tapi dari pihak Chinanya juga sepertinya mereka tahu bahwa posisi mereka lebih tinggi daripada Indonesia dalam hal negosiasi. Sehingga banyak elemen-elemen di dalam pengerjaan ini di mana kita lebih sering didikte oleh pemerintah Cina atau konsorsium Cina, ya kan? Belum lagi pengerjaan-pengerjaan yang sifatnya detail yang baru belakangan gitu, baru terungkap gitu, seperti itu gitu. Jadi ya ini konsekuensi dari pengerjaan proyek yang awalnya itu tidak dihitung secara saintifik ya, lalu kemudian pengerjaannya itu juga lebih banyak didorong oleh kepentingan politik gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya tidak ada pilpres, kita masih bisa nego sama Cina gitu kan, supaya mereka merasa wah, gue kalau misalnya tidak menyelesaikan proyek ini juga gue rugi nih gitu. Kalau misalnya ada waktu, artinya gini dong, ini ya analogi bisa dibalik, karena too late to fail lah. Presiden atau possibility untuk memperpanjang masa jabatan jadi lebih relevan secara politik ya nggak? Iya dong. Tapi ini terlalu kecil untuk untuk menjadi justifikasi gitu. Terlalu kecil gitu. Masa cuma karena proyek kereta api lalu kemudian lu bilang gua harus dapat periode ketiga. Si Jinping bisa. Kan enggak IKN bos itu. Si Jinping IKN ya? Iya. IKN dia kan maksudnya. Xiong apa namanya? IKX. Apa tuh IKX? Ibu kota Xiong'an. Ibu kota Xiong. Aduh. Ya kan ibu kota negara IKN. Iya. Ya kan itu sama aja kayak lu menolak untuk masuk kantor gara-gara ada satu jerawat di sini kan nggak mungkin gitu. Benar betul. Hebat juga analogi lu. Nanti dia pulang ke rumah nggak bisa nih saya. Too late to fail. Udah punya satu analogi MPKP baru nih sehari ini. Yang kedua nih Prof, kita langsung aja. Yang kedua, pertumbuhan berbasis keadilan. Nah ini cemana nih? Ya ini fungsi lu baca-baca judul. Iya dong, perlu. Itu aja, Pak, kita nggak sok ngerti sama dia punya tulisan ini kan. Kita pun belum paham. Jadi sebenarnya ini sebuah ide yang tidak terlalu baru ya, dan kalau misalnya kita runut ke belakang ya, prinsip keadilan itu kan sudah ada di dalam sila kelima dari Pancasila. Kalau kita lihat semua sila yang ada dalam Pancasila, sila mana yang menjadi tujuan akhir dari bangsa Indonesia? Tergantung. Ada yang menjadikan ketuhanan akhir juga ada. Bukan ada bos, banyak. Jadi walaupun lu kere, yang penting rajin sholat. Itu agak mirip sama Divio teman kita. Kayak teman-temannya Prof juga. Tapi kayak teman-temannya Mitra. Ya, tapi kalau lu lihat kan 4 sila pertama itu kan sebenarnya fondasi kan dari masyarakat yang ingin dibangun oleh founding fathers kita gitu kan. Nah, tujuannya yang ingin dicapai 5. Mana masyarakat yang sudah religius, yang demokratis, yang menyatu, yang saling bermusyawarah itu bisa menjadi masyarakat yang sejahtera melalui mekanisme keadilan sosial. Kayak gitu kan. Jadi sebenarnya ini bukan ide yang baru, tetapi kalau kita lihat ketika kita bicara tentang pembangunan ekonomi ya, ada satu paradigma yang tidak bisa dan sangat sulit untuk dilepaskan, yaitu paradigma pertumbuhan. Dan inilah yang menjadi
orientasi atau rujukan dari setiap rejim pemerintah sejak era Orde Baru sampai sekarang kan. Dan harus diakui pertemuan itu memang sangat efektif untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan, ya kan. Ketika pertumbuhan ekonomi naik, kesejahteraan itu muncul, terbangun, lalu kemudian akhirnya banyak orang yang mencicipi gitu. Tetapi ada satu mekanisme pertumbuhan yang sebenarnya itu menjadi sangat problematis, yaitu mekanisme trickle down effect lah. Lalu ngerti kan bahwa pertumbuhan itu harus dari atas dulu, ya kan? Nanti dia akan menetes ke bawah gitu. Nah masalahnya sistem politik dan ekonomi di Indonesia saat ini itu membuat satu mekanisme di mana trickle down effect itu tidak bekerja dengan baik, ya kan? Ketika kapital itu diluncurkan dari atas, ya kan, dia lebih banyak mengisi gelas-gelas atau kantong-kantong yang jauh lebih besar dibanding gelas-gelas dan kantong-kantong yang ada di bawah gitu. Akhirnya mereka menjadi lebih kaya, nanti sudah sangat kaya baru kemudian dia menetes kita. Nah, pertemuan berbasis keadilan ini sebenarnya mencoba membalikkan paradigma ini. Jadi intinya gini, kalau misalnya sebelumnya di paradigma pembangunan di era Orde Baru, kemudian dilanjutkan oleh Pak SBY dan kemudian sampai juga ke Pak Jokowi, pertumbuhan itu dilihat sebagai the necessary condition, ya kan, kondisi yang dibutuhkan sebelum keadilan itu didapatkan gitu. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya dalam Orde Baru itu kan 3 pilar Trilogi pembangunan. Pertama itu adalah stabilitas ekonomi, pertumbuhan dan baru kemudian pemerataan gitu kan. Apal gua. Nah, di semuanya ada tentaranya. Betul. Stabilitas nomor 1 bos, ya kan. Gimana tentara. ente mau tumbuh kalau ente nggak stabil, gitu ya. Pemain ekonomi juga tentara juga. Betul. Nah sekarang kan karena kita udah di era demokrasi, jadi trilogi pembangunannya menjadi duologi pembangunan gitu. Apa tuh? Kan kalau trilogi kan 3. Oh jadi stabilitasnya udah diserahkan ke masyarakat sipil gitu, ya kan. Jadi dua ini kan sebenarnya dua unsur ya, pertumbuhan dan keadilan gitu. Nah, pertemuan berbasis keadilan itu adalah sebuah gagasan untuk melakukan pertumbuhan bersamaan dengan meningkatkan keadilan gitu. Jadi keadilan di sini dilihat sebagai mekanisme ekonomi yang mendorong pertumbuhan gitu. Jadi seperti itu gitu. Gimana teknisnya gimana itu, Prof? Oke. Saya kasih gambaran mekanismenya aja dulu. Kalau misalnya di dalam trickle down effect, kita bisa melihat misalnya di sini ya. Ini kan anggaplah ini masyarakat Indonesia, ya. Dan kondisi sekarang masyarakat Indonesia itu memiliki pendapatan per kapita sebesar 4.180 US dollar, ya. Tapi kalau kita lihat secara detail, ya, ada ketimpangan antara yang berada di top 10, ya, yang paling atas 10% yang paling atas dengan yang berada 30% paling bawah. Nah, yang berada paling atas itu kalau kita lihat pendapatan per kapitanya itu sekitar 12.400 US dollar. Anda masuk situ lah ya. Sementara pastilah. Saya kan negara lain kan. Oh, giliran gini Anda negara lain. Tapi bilang saya gak kemana-mana kan. Kawan nih bos. Negara lain. Udah mulai ini bos. Iya. Tapi memang penghasilan beliau kalau di negaranya kelas menengah aja. Iya. Ya kalau dikonversi ke sini bos. Nah, udah mentok dia di atas. Plafon ini udah. Nah, yang 30% di paling bawah itu memiliki pendapatan per kapita sebesar 1.700. Jadi ketimpangannya itu 8 sampai 9 kali lipat. Iya kan? Nah, pertumbuhan ekonomi yang berbasis trickle down effect itu adalah pertumbuhan dengan mekanisme yang saya sebut sebagai
pull the top. Jadi yang paling atas didorong ke atas gitu, ditarik ke atas gitu. Ya. Supaya pertemuan itu terjadi. Nah, kalau pertemuan berbasis keadilan ya itu mekanismenya agak berbeda. Mekanismenya itu push the bottom. Yang 5 kesehatan. Nah, nanti ya. Ini jadi push the bottom itu artinya yang masyarakat di paling bawah itulah yang didorong ke atas supaya dia semakin dekat dengan yang paling puncak. Nah, kalau trickle down Caranya Marxisme ya. Ya, apapun namanya. I don't care about the labeling atau the naming. Ini mirip-mirip lah ya. Gitu kan. Kalau pull the top itu kan dia semakin menjauhkan kan. Nah, ini push the bottom. Jadi nah, gininya, mekanismenya gimana? Yaitu lima pilar itu tadi pilar, gitu ya. Kesehatan, perumahan, pendidikan, lalu kemudian mobilitas sama jaminan pekerjaan. SDG punya barang ini bos. Betul. Nah, artinya apa? Maksudnya implikasinya gimana? Implikasinya adalah bahwa ya investasi pemerintah yang selama ini digunakan untuk misalnya membangun infrastruktur, lalu menarik investor-investor asing, itu seharusnya dialihkan paling tidak setengahnya untuk memberikan fasilitas di dalam 5 sektor ini gitu ke masyarakat gitu, supaya masyarakat itu menjadi tidak terbebani oleh hal-hal di mana mereka itu bisa dibantu oleh pemerintah, misalnya masalah sekolah. Jadi masyarakat itu keluarga menengah ke bawah itu nggak perlu pusing lagi mikirin sekolah karena mereka sudah bisa mendapatkan akses ke pendidikan yang layak dan murah. Ya kan, begitu juga perumahan, khususnya inilah generasi muda sekarang ya, generasi Gen Z, tetapi juga generasi milenial juga sebenarnya udah mulai terlihat loh krisis perumahan di kalangan mereka kan. Makanya kemarin Pak Erick Thohir membuat perumahan untuk milenial. Betul. Itu patut didukung. Tetapi kan kemudian mekanismenya seperti apa supaya dia fasilitas ini bisa diakses oleh semua orang. Aku tahu caranya. DP 0 rupiah. Cocok. Anies Baswedan, Erick Thohir. Udah itu yang satu kongres kan bikin perumnas kemarin itu ya kemarin di samping stasiun ya. Tapi ini udah proven di banyak negara kan bro, maksudnya. Oh iya, basically ini sebenarnya yang menjadi model dari negara-negara kesejahteraan. Tetapi kemudian kita harus memberi catatan juga bahwa untuk menuju ke negara kesejahteraan itu atau welfare state itu tidak mudah. Ya kan, kita bicara tentang ratio tax ratio, kita bicara tentang kualitas pertumbuhan dan sebagainya gitu. Dan jangankan tax ratio, kita melihat isu-isu yang menerpa petugas pajak kita belakangan. Nah itu ya betul, exactly. Capaian itu agak sulit karena welfare state orang-orang kayak Budi ini harus siap dipajakin 60% oleh negara kan. Betul. Tapi dia cuma bayar 10% ya. Iya. Itulah. Singapura gimana? Karena ada yang mampu membeli Rubicon gitu ya. Singapura gimana? Apanya? Pajak gede juga ya Pak. Oke, nanti kita bicara tentang Singapura. Bicara tentang Indonesia aja. Prof, jadi berarti ini maksudnya 5 domain itu tidak boleh dilempar ke private, itu cuma otoritas negara full atau gimana, Bro? Sebenarnya saya tidak melihat bahwa public private partnership itu sepenuhnya buruk gitu. Masih bisa kita terima. Jadi ada beberapa mekanisme di mana private juga itu bisa masuk gitu. Itu nanti mungkin bagian ketiga ya. Nah, langsung aja Prof, karena waktu kita nggak terlalu banyak ini. Oke. Ya kan. Terakhir soal tata kelola kolaborasi ini gimana? Nah, tata kelola berbasis kolaborasi ini sebenarnya juga bukan hal yang baru sama sekali. Tetapi kalau kita lihat di dalam teori-teori kebijakan publik, konsep collaborative governance itu sudah dikembangkan sejak 15 tahun yang lalu dan sekarang udah menjadi mainstream. Dan intinya itu adalah membuat supaya pemerintah itu bisa berbagi resource yang dia miliki ke sektor-sektor swasta, sektor-sektor masyarakat sipil, sehingga semua sektor ini juga bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai
the common goal yang mereka tentukan bersama-sama gitu. Intinya seperti itu. Tata kelola kolaborasi. Di sini juga Prof juga jelaskan bahwa paradigma kolaborasi ini baru tahun 2000-an yang mana itu partisipatoris. Nah, ini gimana transformasinya Oke, gitu? ya. Jadi Dan memang apakah ini lebih kapitalistik dan liberalistik nggak? that's a very good question. Jadi memang sudah ada beberapa kritik yang mengatakan bahwa tata kelola kolaboratif itu sifatnya sangat neoliberal gitu ya. Tetapi juga ada penjelasan yang cukup valid di mana tata kelola kolaboratif itu juga ada unsur-unsur sosialis gitu di situ gitu, di mana tujuan yang ingin dicapai itu adalah for the common goal, bukan for profit making gitu. Jadi just because private sector is allowed to get involved doesn't mean that it is completely neoliberal or market oriented gitu. Yang paling penting output yang dirasakan tadi, Prof. Betul. Yang penting kan outputnya dan output dan outcome yang kemudian menjadi sesuatu yang dirasakan, dinikmati oleh masyarakat secara luas gitu, seperti itu. Makin utilitarianisme aja nih perspektif Prof Hasso nih gue lihat. Iya, makin penyeimbangan antara negara harus driven, tapi juga partisipasi dari private sector juga penting. Ya nggak ada partisipasi, mereka cari untung. Ya cari untung itu Tapi nanti outcome-nya kan cari untung itu bukan dosa. Iya enggak, Prof. Kita pun juga cari untung. Iya kan. Dan tapi jangan terlalu moralis kayak Budi ngomongin tadi itu hipokritis. Iya. Bahkan Marx pun mengakui bahwa profit itu punya dampak positif terhadap progres di masyarakat. Misalnya. Ya, tanpa adanya profit tidak ada upaya-upaya dari individu untuk mengembangkan dan melakukan inovasi. Ya. Ya Ya kan? pasti, iya betul. Iya. Makanya Tapi ya kan ya maksudnya ini Prof yang saya kritik tuh ya profit ini bukan soal kebaikan, bukan. Itu terlalu moralis Betul, gitu. betul. Apalagi yang muda-muda inspiratif, pengusaha entrepreneur ini kan banyak kan bahwa kita membangun Indonesia. No, it's Betul. about lu profit. cari untungnya nggak apa-apa, Iya, nggak semakin apa-apa. lu besar, tapi lu punya dampak pekerjaan, ya kan, Intinya gini. Inovasi. Intinya gini, tidak ada masalah dengan akumulasi profit selama tidak memiskinkan orang lain gitu. Dan jangan lu memang cari profit tapi lu ngomongnya moral gitu. Ya. Betul. Nah, itu Ya, itu setuju gua sangat banget. kritis tuh soal Setuju itu. banget. Iya. Setuju banget. Itu menjadi pelajaran penting untuk pemimpin-pemimpin kita ke depan, dan ini harus jadi gagasan yang didriven dalam kampanye-kampanye politik, debat-debat Harapan gue begitu. Iya. Nah, apa yang ditakutkan Prof? Kenapa ini sulit cuma akan jadi harapan menurut Prof Hasso? Ya, karena belum ada indikasi di mana para kelompok-kelompok atau aliansi-aliansi atau koalisi-koalisi yang akan berkontestasi tahun depan itu menunjukkan satu arah yang jelas mengenai apa yang akan mereka lakukan gitu. Tetapi dari judul tulisan ini udah ketahuan kan yang mana kan yang kira-kira punya harapan yang lebih baik gitu lah. Ya tentu saja Ibu Megawati. Tapi kan Bu Mega nggak jadi calon, belum tentu jadi calon. Kalau saya sih kan kita kan ini mengusulkan Bu Mega. Lu kok kita? Gua. Budi sekjennya Zulfan Lindan. Ya, tapi udah dipecat, Prof. Udah dipecat lagi. Bukan, baru deklarasi kawan, aku pecat kau jadi. Gimana nih, Bang? Ya kan baru gitu. Oke, Prof. Jadi mohon maaf karena waktunya nggak terlalu banyak, Prof. Ini ada food estate segala macam belum kita bahas ini. Ya, nanti dibahas di sesi kedua bersama Ari Putra. Iya. Iya kan? Ya. Iya, Ari ya. Iya. Oke. Nah, kita jangan habisin biar ya. Iya. Oke, terima kasih Prof Hasso. Selamat. Ini akan kita tanya setelah Lebaran. Jadi mudah-mudahan Siap. masa-masa baru fresh setelah ketemu urbanisasi, duit udah mulai habis lagi di kampung, ya kan, cari bisa menjadi basis lah penentuan dan bagaimana kita ke depan, ya kan. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Sering-sering kesini, Prof. Ya. Thank you. Jadi sholat itu pakai versi NU apa Muhammadiyah, Bro? Dua-duanya.
Oke? Oke. Sampai jumpa.